untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar MPD, saya Zia Aulia dari kelas 6D dengan NPM 191063 1050 174 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya mengambil judul Inovasi dengan Media Pembelajaran Matematika Berbasis ICT pada materi bilangan bulat jenjang SMP kelas 7 semester 1. Pembelajaran berbasis ICT atau Information Communication and Technology adalah pembelajaran yang berasaskan konsep pembelajaran komputer dan multimedia. Menurut Munir tahun 2010, teknologi komunikasi yang berfungsi untuk pengiriman informasi sehingga penggunaan media yang berbasis ICT mampu memperjelas setiap makna atau pesan yang disampaikan kepada peserta didik. Dengan adanya ICT dapat membantu siswa memahami materi dan membuat pembelajaran lebih interaktif lagi. Penggunaan aplikasi ini diharapkan bisa membuat suasana pengerjaan soal-soal latihan materi bisa lebih menarik lagi. Pada tampilan awal aplikasi terdapat 4 tombol, yaitu tombol perkenalan, tujuan pembelajaran, materi, dan latihan soal. Yang pertama kita klik tombol perkenalan, yaitu materi ini mengenai bilangan bulat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Dadang Rahman Munandar MPD dengan saya Zia Aulia dari kelas 6D dengan NPM 191063 1050 174 Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kemudian kita klik tombol home. Di bagian kiri atas. Kemudian kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama ada pembelajaran akan lebih menyenangkan dan menarik. Yang kedua, membuat siswa lebih aktif saat pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan minat dan perhatian siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang keempat, memudahkan pemahaman siswa terhadap materi yang dijelaskan. Selanjutnya kita klik tombol home yang berada di kanan atas. Kemudian kita masuk ke tombol materi. Nah, dalam materi ini dalam materi bilangan bulat terdapat 5 tombol lagi, yaitu tombol pengertian, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Yang pertama, kita klik tombol pengertian. Berikut pengertian dari bilangan bulat. Nah, jika sudah dibaca, maka klik lagi tombol home di sebelah kanan bawah. Nah, kemudian kita klik selanjutnya operasi penjumlahan. Berikut materi mengenai operasi penjumlahan. Nah, setelah dibaca, kita klik lagi tombol home di bagian kanan bawah. Kemudian kita masuk ke operasi pengurangan. Berikut materi mengenai operasi pengurangan. Selanjutnya kita klik lagi tombol home di sebelah kanan bawah. Kita masuk ke operasi perkalian. Berikut materi mengenai operasi perkalian. Jika sudah dibaca, kita klik lagi tombol home di bagian kanan bawah. Kita masuk ke operasi pembagian. Kita klik tombol operasi pembagian. Berikut materi mengenai operasi pembagian. Setelah itu kita klik lagi tombol home di bagian kanan bawah. Dan kita klik lagi tombol home di bagian kiri bawah. Kemudian kita masuk ke latihan soal. Nah, di sini ada latihan soal. Petunjuk pengerjaannya yaitu yang pertama, baca dengan teliti soal yang diberikan. Yang kedua, soal terdiri dari 5 pilihan ganda. Dan yang ketiga, pilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Dan yang keempat, klik jawaban dengan mengklik A, B, C, atau D. Dan yang kelima, jika Anda mengklik jawaban secara otomatis, Anda lanjut ke nomor soal selanjutnya. Yang keenam, Anda dapat mengerjakan kembali soal jika diperlukan. Dan yang ketujuh, klik tombol mulai untuk memulai mengerjakan soal. Kemudian kita klik tombol mulai yang berada di bawah sini. Nah, soal nomor 1, hasil dari negatif 6 ditambah 6 dibagi 6 dikurang dalam kurung 3 dikali 3. Nah, dari soal ini kan jawaban yang benarnya 6. Jadi kita klik C. Suhu di dalam kulkas sebelum dihidupkan 29 derajat Celcius, setelah dihidupkan suhunya turun 3 derajat Celcius. Setiap 5 menit, setelah 10 menit suhu di dalam kulkas adalah, nah ini jawaban yang benar adalah 23. Kita klik A. Kemudian pada soal nomor 3, jawaban yang benar itu pada B, kita klik B. Dan soal nomor 4, jawaban yang benar itu pada B, kita klik B. Dan soal nomor 5, jawaban yang benar ada pada B, kita klik B. Kemudian kita lihat hasil. Nah, jika benar, hasil akan menunjukkan nilai 100 dengan benar 5, salah 0. Jika Anda ingin mengulang, silakan klik tombol ulang. Kemudian kita ulang dengan kita salahkan beberapa soal. Klik lagi tombol mulai.
Nah, tadi itu soal nomor 1 yang benar itu C, kita salahkan jadi B. 1 yang salah. Nomor 2 yang benar itu A, kita klik tombol A. 1 benar. Soal nomor 3 itu jawaban benarnya B, kita salahkan. 2 salah. Soal nomor 4 jawaban benarnya B, kita benarkan. Soal nomor 5 jawaban benarnya B. Nah, dari perhitungan tadi yang kita salahkan itu 2 soal ya. Nah, jadi tingkat akurat evaluasi ini cukup bagus, yaitu dengan hasil nilai 60 dengan benar 3 salah 2. Kemudian di sini ada juga tombol pembahasan. Nah, kita klik tombol pembahasan, itu berisikan pembahasan soal yang telah diberikan. Kita klik next, 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 next sampai ke nomor terakhir. Di nomor terakhir itu ada tombol back. Kita bisa kembali ke pembahasan soal sebelumnya, atau kita klik lagi tombol next untuk kembali, terus kita bisa klik tombol home untuk kembali ke home, ke tampilan awal. Nah, sekian pemaparan dari aplikasi yang saya buat. Media pembelajaran berbasis Information Communication and Technology adalah alat yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dalam sistem ini, interaksi antar pengajar atau peserta didik tidak harus saling bertatap muka secara fisik, seperti halnya dalam sistem pendidikan konvensional. Mereka bertemu dalam ruang teknologi informasi atau internet dengan memanfaatkan suatu media yang disebut komputer. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit atau detik. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Pengaruhnya meluas ke berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat ini memberikan dampak positif dan dampak negatif. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak positif dengan semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan ke seluruh dunia menembus batas ruang dan waktu. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya perubahan nilai, norma, aturan, atau moral kehidupan bertentangan dengan yang dianut oleh masyarakat. Menyikapi keadaan ini, maka peran pendidikan sangat penting untuk mengembangkan dampak positif dan memperbaiki dampak negatifnya. Pendidikan tidak antipati atau alergi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun sebaliknya sebagai subjek atau pelopor dalam identifikasi masalah. Dengan saya membuat media pembelajaran ini, diharapkan pembelajaran matematika secara daring bisa lebih efektif dan interaktif. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.